maut yang dialami oleh Prada Luki. Kita sudah terhubung dengan kakak dari Prada Luki, Novilda Lucihana Hetinina Namo atau kakak Lucy Namo. Halo, selamat sore kakak Lucy. Selamat sore, Mbak. Baik, pertama-tama kami ucapkan turut berbela sungkawa atas apa yang dialami oleh pihak keluarga, di mana memang ini kami merasakan sangat tragis ya. Nah, mungkin pada kesempatan ini kami ingin meminta tanggapan dari keluarga Prada Luki untuk informasi yang terbaru. Sudah ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Apakah keempat orang ini memang merupakan nama-nama yang sempat diungkapkan oleh Prada Luki? Karena kalau tidak salah, Ibunda pernah mengatakan saat di ruang ICU dia sempat menyebutkan beberapa nama. Seperti apa kakak? Baik, Mbak, untuk yang info terbaru mengenai pelaku itu, memang kami juga dengar. Tapi untuk 4 pelaku itu, yang namanya Luki tidak sebutkan. Yang Luki sebutkan itu dia punya Bamak, Andre Maklori dan si Impelnya. Nah, tetapi yang saya dengar dari info, yang ketahui itu setiap pergantian piket, kan Luki kan di sel. Jadi setiap pergantian piket dari hari Senin sampai dia masuk rumah sakit itu, yang pergantian piket itu mereka selalu bergantian memukuli Luki. Baik, baik. Nah, selama Prada Luki aktif menjadi anggota TNI, kita tahu kan ini baru beberapa bulan ya kakak ya. Apakah Prada Luki pernah menceritakan mengenai kendala apa saja yang ia alami ketika bertugas kepada pihak keluarga? Luki pernah curhat dan kebetulan dia kebanyakan curhat saya karena curhat dengan mama, dia takut mama kepikiran. Jadi dia sempat WA saya itu waktu sekitar bulan lalu. Dia bilang dia sakit demam, terus seniornya itu ke kuliah karena pikir dia tidak mau kerja, capek kerja di dapur, jadi dipukul. Nah, itu saya kasih tahu mama, jadi dia marah saya. Dia bilang, kenapa kasih tahu di mama, mama pikiran. Tetapi kan, kalau gitu kami juga khawatir. Nah, jadi saya kasih tahu mama, mama juga khawatir. Mulai dari itu dia tidak cerita lagi. Baik, berarti memang ia mengakui saat awal-awal sudah mulai bertugas sempat mengalami kekerasan secara fisik ya oleh pihak Ya, seniornya. Tetapi karena merasa diadukan, kurang lebih seperti itu ya sehingga dia tidak cerita lagi. Apakah kakak juga tahu Luki sempat melakukan upaya agar kekerasan ini tidak terjadi lagi, melaporkan kepada pimpinan kah atau ia hanya mendiamkan saja? kalau untuk itu Luki hanya diam saja Mbak, tetapi dia punya permintaan. Terakhir itu dia sempat minta saya pindah bekerja dekat dia di Nagekeo sana. Jadi saya bilang, coba nanti saya tanyakan ke saya punya atasan dulu. Luki hanya minta begitu saja. Dia bilang, Lucy, pindah tugas dekat saya supaya saya bisa jaga Lucy, Lucy juga bisa lihat-lihat saya. Saya bilang, iya adek, nanti baru kita usaha. Baik, kakak kami ingin konfirmasi apakah kakak juga bekerja di TNI atau memiliki pekerjaan yang berdekatan bisa memungkinkan untuk bisa saling memantau satu sama lain? Saya kebetulan kerjanya itu di PNM Mekar, Mbak, di salah satu perusahaan PNM. Oke, Jadi dia minta pindahnya dekat dia. oke baik. Jadi tetap ada upaya ya untuk bisa lebih dekat dengan keluarga saling memantau ya semenjak ada peristiwa yang diceritakan kepada kakak. Nah lantas kakak, sampai dengan saat ini informasi yang beredar sudah ada 24 orang yang diperiksa keterangannya terkait dengan kasus ini. Apakah dari 24 orang ini keluarga mengetahui ada orang-orang yang dicurigai tersebut juga sudah diminta keterangannya? Kalau tahu kami itu yang beberapa itu mereka masih minta keterangan. Tapi yang pelaku utamanya itu 4 orang. Harap semuanya itu harus diperiksa karena semua itu mengambil andil dalam penganiayaan tersebut. Baik. Kemudian kalau dari pihak keluarga, siapa saja mungkin yang sudah dimintai juga keterangannya dalam pengusutan kasus ini, Kakak? Saya punya bapak, saya punya mama, terus dengan kawan-kawan terdekat juga ada. Karena ada beberapa teman-temannya itu yang chat saya kirim bukti
chatnya itu Lucky itu sedang ditindak oleh seniornya. Baik, baik. Jadi semua pihak yang dirasa memiliki pengetahuan terkait dengan kondisi di saat-saat terakhir sudah digali ya, keterangannya diperiksa. Nah, lantas kakak mungkin bisa Ya. diceritakan juga saat Prada Lucky mendapatkan perawatan di rumah sakit, kondisi fisiknya tuh lukanya di bagian mana saja kakak? Lukanya itu banyak sekali, Pak. Lukanya itu dari lengannya, terus perutnya sampai ke paha, sampai ke bawah Baik, dengan belakang punggung. baik luka lebam ya bentuknya ya. Lebam dengan kalau di kaki itu dia semacam sundutan api rokok. Baik, ada sundutan api rokok. Nah, dari pemeriksaan dokter, apa yang menjadi analisa hasil pemeriksaan terhadap kondisi Lucky saat itu? Dari dokter sendiri mengaku Lucky sempat menceritakan kalau Lucky itu dianiaya. Hmm. Baik, jadi Yang memang dok silakan kakak itu, dilanjutkan. yang dokter sampaikan seperti itu, bilang Lucky itu dianiaya oleh seniornya. Baik, jadi memang luka-luka yang ada di badannya memang diduga kuat ini sebagai bentuk dari hasil penganiayaan dan dokter juga mengakui Lucky sempat bercerita ya kepada dokter tentang apa yang ia alami. Ya, Lantas kakak, untuk saat ini kita tahu ya dari polisi militer, TNI AD juga tengah mengusut tuntas terkait dengan kasus ini. 4 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka meskipun belum dikasih tahu terkait dengan apa saja peran keempat orang ini. Tetapi apa yang menjadi harapan pihak keluarga mungkin jika bisa menyampaikan langsung pada kesempatan kali ini kakak? Kak, saya mewakili pihak keluarga hanya menuntut keadilan untuk adik saya, Lucky, diusut dengan secara terang-terangan, jangan ada yang ditutupi, dan minta tolong sekali untuk pihak TNI juga jangan mengelak untuk foto-foto yang beredar, karena foto-foto yang beredar itu sesuai dengan kenyataan kondisi badannya tadi. Kami juga pegang semua foto dan video-video kondisi badan Lucky sebelum Lucky hembuskan napas. Baik, baik. Kita akan kawal bersama-sama kakak terus terkait dengan pengusutan kasus ini dan tentu saja harapannya pelaku utama para oknum-oknum yang menyebabkan peristiwa ini terjadi mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, setimpal ya. Terima kasih kakak Lusinamo telah bercerita bersama kami di Berita Satu Sore. Sekali lagi kami ucapkan turut berbela sungkawa kakak. Terima kasih Mbak. Kita beralih ke informasi lainnya.